cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Kita harus culik jenderal itu. Hidup atau mati. Arit ini arit tumpul jenderal. Sekarang mata jenderal akan menikmati darah. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar. Sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya pres harus mutlak kita kuasai. Kawan Siang, kita telah memasuki situasi yang paling menentukan dan paling gawat dalam sejarah partai kita. Jangan harap pada jenderal-jenderal kapitalis itu memberikan kita atau partai kita setelah yang sedang kekuasaan dari Bung Karno. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi Siang? Kurang dari 2 bulan lagi. Angkatan Darat saya akan menggayar semua kekuatan progresif revolusioner sampai lepas habis. Jadi sekarang hanya masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Kita tidak boleh salah dalam menentukan suatu tindakan. Kontak seluruh perwira yang berkiraan maju dan mendukung kita. Segera menyusun kekuatan. Hubungi seluruh anggota biro khusus baik pusat maupun daerah. Saya yakin sekali, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah berpihak kepada kita. Perwira yang saya bina kesadaran politiknya mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda yang kita latih di lubang buaya, mereka semakin kuat dan keras dari waktu ke waktu. Tetapi saya ragu, apakah ajal Bung Karno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim dokter RRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan, kudeta yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan baik bagi mereka pada 5 Oktober nanti. Pada saat itu, mereka akan memperoleh kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak akan menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo, Untung di sini. Silakan kawan sekalian. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang, saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua. Bukan berarti saya meragukan Dewan Jenderal. Dari mana ketua mendapatkan info mengenai hal itu? Terus terang, saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing kita, sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya minta ketua untuk menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan kawan Jenderal. Untuk sementara, pertanyaan saya masih sama, seperti yang disampaikan Saudara Sakirman. Terima kasih. Barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal, apakah sumbernya dapat dipercaya dan apakah hal ini sudah pernah dicek kebenarannya. Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya. Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner
komisioner bertindak mendahului Dewan Jenderal, ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu mengatakan kesediaan macam bagaimana yang harusnya diberikan setiap anggota. Dalam rangka meyakini dan menjunjung tinggi kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah dari segala-galanya. Dan saya kira, saya yakin semua yang hadir di sini dapat memahami bahwa alasan berpikir, berbicara, dan bertindak. Harus saya katakan bahwa hari-hari esok adalah hari-hari tunggal. Sudah tentu, sumber dari info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira, badan usaha intelijen dapat kita percaya. Jika tidak, maka tidak ada lagi badan yang dapat kita percaya. Laporan mengenai hal ini sudah saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan oleh kepalanya, yaitu Subandrio. Dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisan Sulamijoyo juga saya sudah beritahu. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan untuk jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keselamatan partai. Kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita, tidak semua orang mampu menahan diri untuk menutup mulut dan tidak mengucapkan nama-nama demi keselamatan partainya. Ada faktor yang menguntungkan kita karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Yani dan Nasution tentang waktu perebutan kekuasaan. Sementara itu, Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk mengurus urusan internal sendiri. Sementara itu, Alri akan membantu kita memberikan fasilitas. Maaf interupsi. Apakah ketua berpendapat bahwa suatu aksi hanya dapat berhasil jika aksi tersebut dilaksanakan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut saya, Jawa adalah kunci. Siapa yang dapat menaklukkan Jawa, ialah pemenangnya. Lihatlah PRI Bermesta dengan praktis menguasai pulau-pulau di luar Jawa. Karena mereka tidak menarik Jawa, akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah. Sebelum kita tutup sidang Politburo ini, saya akan membacakan pokok-pokok yang telah kita sepakati. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan kudeta Dewan Jenderal. Lebih baik kita mengadakan dan mendahului dalam membentuk operasi militer serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti kabinet Dwi Korang. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. Poin A, soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jamnya, diserahkan kepada ketua. Poin B, soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politburo. Poin C, pengelompokan kader-kader untuk dikirimkan ke daerah-daerah, terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. Poin D, penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Yono, termasuk koordinatornya, untuk dilakukan di lubang buaya. Dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Supaya tidak membelah front, menurut kawan Aidit, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati, yakni Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, serta Jenderal Sutoyo. Sekarang saya persilahkan untuk Kolonel Latif menguraikan rencana operasi. Operasi ini akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan akan diberi nama Pasopati. Kemudian komando pengendali kota akan diberi nama pasukan Bima Sakti. Dan komando basis akan diberi nama Gatot Koco atau Pringgo Dani. Sekian, terima kasih. Mengingat waktu semakin mendesak, lebih baik langsung saja kita mulai rapat ini. Pertemuan kita malam ini merupakan pertemuan terakhir kita di sini. Karena besok kita harus sudah siap di pos masing-masing di lubang buaya. Karena itulah semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari hak kita adalah 1 Oktober dan jam kita adalah jam 4 dini hari.
Ketujuh jenderal itu anda-anda imperialis, CIA, mempunyai rencana jahat akan mengkudeta pahlawan besar revolusi. Panglima tertinggi, Presiden Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana kebanggaan tersebut. Rencana tidak berguna itu. Kita harus culik jenderal itu. Hidup atau mati. Pasukan dengan Sasara Nasution dipimpin oleh Peldaja Huruf. Siap! Pasukan dengan sasaran Legend Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap! Pasukan yang harus menculik Majen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap! Untuk Majen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap! Pasukan dengan sasaran Majen X Parman dipimpin oleh Serma Satar. Siap! Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serma Sukarjo. Siap! Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap! Cakra berapa? Cakra. Maria, tolong bawain adiknya. Adik kena. Cepat pergi. Jangan bergerak. Jangan gerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Mana Nasution? Saya Nasution. Pak Nasution, beliau sedang di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Bapak di mana, Mbok? Ayo, jawab. Bapak sedang tidur, Dek. Jadi mah ibu, Mbok. Ibu ada di rumah Taman Suropati. Bapak mana saya? Bobo. Tolong bangunkan bapak ya. Bilang kalau ada tamu. Mbok, ke belakang saja. Ada apa? Bapak disuruh menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggu. Saya mandi dulu. Tidak usah mandi, Jenderal. Setidaknya cuci muka dulu, toh. Berpakaian juga. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Jenderal! Ada apa ini?
mendadak sekali malam begini. Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah Jenderal. Perintah dari siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan Jenderal, jalan. Apa sebaiknya saya tidak memakai baju terlebih dahulu? Jalan. Pak, sepertinya tetangga dirampok. Siapa itu? Cakra. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh mas? NRP mereka cuma 4 kakak. Ya, itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu, pasti saya sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Panggil Presiden. Begitu perintahnya kami terima, Pak. Malam-malam begini, jam berapa ini? Pagi, Pak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya segera berpakaian. Tidak usah, Jenderal. Jalan! Jalan, Jenderal! Masuk! Masuk, Bu! Malam, Bu. Malam, ada apa? Kami diberitakan Bapak untuk menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Bentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Bapak harus berangkat sekarang juga. Kalau begitu, sebentar. Ayo. Dua Jenderal, ini peringatan terakhir. Bakar kertas.
perampok di sebelah. Siapa yang memainkan ini? Anak-anak ya? Tak tahu. Hei, turun! Turun kembali, cepat! Jalan ke sana. Duduk. Ampun, Pak. Ayo bilang, di mana dorongmu? Cepat! Mana dorongmu? Cepat, cepat! Katakan cepat! Mau mati ya? Ayo katakan! Cepat! Pak, Mam. Hei, berhenti. Balik. Jalan cepat. Darah itu warna merah, Jenderal. Seperti amarah. Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Jangan main-main. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo tekan. Tekan, Jenderal. Akui situ Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Cepat tekan. Tekan cepat. Tekan. Cepat. Bagaimana? Masih tidak mau tekan, Jenderal? Aku bisa injak ini sampai mampus. Bukan main wanginya minyak wangi, Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan amis darah sendiri. Arit ini arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati darah. Aduh. 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 Ah. Ah.
see.